Halo, perkenalkan nama saya Wandra Gustianto dengan NIM 2030 3050 2067 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 saya. Pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 ini, kami mendapat tugas untuk merancang rumah tinggal provinsi dengan ruang usaha sesuai bidang keahliannya masing-masing, di mana saya mendapat tugas untuk merancang rumah tinggal akuntan dengan ruang usaha kantor konsultan akuntansi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wijanarka STMT selaku dosen koordinator yang telah memberi bekal-bekal bagi kami dalam menyelesaikan tugas besar ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wijanarka STMT selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dan teman-teman dalam kelompok dalam menyelesaikan tugas besar ini. Masuk ke dalam pembahasan mengenai tugas besar. Pada lembar pertama KGS, di sini saya menyajikan pendahuluan yang terdiri dari maksud dan tujuan dari tugas besar ini, di mana tujuan dari tugas besar ini adalah untuk merancang rumah tinggal seorang profesi yang memiliki usaha sesuai keprofesiannya pada suatu tapak yang unik di kawasan kota Palangkaraya. Lalu terdapat latar belakang serta kriteria calon penghuni yang merupakan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah yang memiliki hobi olahraga dan membaca buku, seorang ibu yang memiliki hobi memasak dan berkebun, lalu ada anak pertama yang berjenis kelamin perempuan berusia 16 tahun dan memiliki hobi membaca buku, lalu anak kedua berjenis kelamin laki-laki berusia 14 tahun dan memiliki hobi berolahraga. Lalu anak yang ketiga berjenis kelamin perempuan berusia 9 tahun dan memiliki hobi membaca buku. Lalu setelah pendahuluan terdapat program ruang yang terdiri dari kebutuhan ruang dan furniture dan besaran ruang. Dan yang terakhir juga terdapat tinjauan site, di mana site ini yang menjadi tempat perancangan rumah tinggal ini berada di Jalan Kahayan, Kecamatan Jekanraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Di mana site ini memiliki keunikan, yaitu posisinya yang berada di perempatan jalan sehingga menghadap kedua jalan dengan luas kurang lebih 1.580 meter kuadrat. Lalu masuk ke lembar 2 yang terdiri dari proses pembentukan denah, mulai dari bubble diagram, blok diagram hingga 3 dimensi konsep bentuk bangunan. Lalu juga terdapat struktur dan konstruksi yang membahas mengenai struktur dan konstruksi bangunan serta material bangunan. Lalu terdapat utilitas yang terdiri dari pemanfaatan air hujan sebagai kebutuhan seperti untuk menyiram tanaman, untuk toilet, untuk mencuci kendaraan dan mencuci pakaian. Yang kedua, pemanfaatan sinar matahari sebagai energi listrik. Yang ketiga, sistem instalasi air bersih yang bersumber dari sumur bor. Dan yang keempat, yaitu pengolahan limbah air kotor. Lalu lembar yang ketiga, di mana pada lembar ketiga ini disajikan gambar pengembangan rancangan skematik yang terdiri dari site plan, rencana denah, rencana tampak depan, rencana tampak belakang, rencana tampak kiri, rencana tampak kanan, dan konsep desain. Di mana konsep desainnya yaitu menggunakan banyak bukaan-bukaan dengan ukuran besar untuk memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan sebagai pencahayaan alami di siang hari, serta sebagai jalur sirkulasi udara agar bangunan memiliki penghawaan yang baik. Yang kedua, memberikan area terbuka hijau yang cukup luas di sekeliling rumah untuk memberikan kenyamanan termal pada site atau bangunan, serta sebagai peredam kebisingan dan penghalau polusi dan debu dari kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Yang ketiga, orientasi bukaan-bukaan dibuat untuk tidak menghadap ke barat, agar tidak langsung terkena sinar matahari sore, karena sinar matahari pada pukul 14 hingga pukul 16 dapat sangat panas dan menyilaukan. Dan yang keempat, menggunakan roster-roster pada area bukaan atau area tempat santai yang berada menghadap ke area sirkulasi manusia atau kendaraan. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi penghuni atau orang-orang yang ada di dalam bangunan. Selain itu, tujuan dari penggunaan roster-roster ini adalah untuk menghalau sinar matahari agar tidak masuk ke dalam bangunan berlebihan, namun tetap dapat memasukkan cahaya dan udara ke dalam bangunan. Lalu lembar yang keempat yang merupakan lanjutan dari gambar pengembangan rancangan skematik yang terdiri dari gambar potongan AA dan gambar potongan BB, lalu gubahan bentuk massa, lalu gambar aksonometri, lalu gambar perspektif mata normal serta interior bangunan. Lalu lembar yang kelima yang merupakan lanjutan dari gambar pengembangan rancangan skematik yang terdiri dari organisasi ruang dan prinsip-prinsip desain. Dan lembar yang keenam, yang terakhir, yang merupakan lanjutan dari gambar-gambar pengembangan rancangan skematik yaitu lanjutan dari prinsip-prinsip desain. Sekian penjelasan saya mengenai tugas besar mata kuliah Perancangan Arsitektur 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan, penjelasan, dan pemahaman.
dalam menyelesaikan dan mempresentasikan tugas besar saya ini. Terima kasih.